Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu kembali di hari Jumat 19 November 2021. Sekalipun memasuki akhir pekan, tentu kita tetap merasakan kasih kuasa dan rahmat dari Tuhan saja. Untuk itu mari kita akan bersama-sama kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan hidup, menyatukan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Aku Pasti Menangi Gaji. Ungkapan Jawa yang digunakan pada perenungan Sabda hari ini adalah menangi gaji. Menangi berarti turut merasakan. Sedangkan gaji adalah lemak yang menjadi gambaran sesuatu yang enak. Sekalipun dalam ilmu kesehatan diberikan penjelasan perihal lemak jahat yang menjadi sumber berbagai penyakit dan juga adanya lemak baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Tentu orang Jawa pada zaman dahulu dalam menggunakan kata gaji tidak berdasarkan penjelasan dari ilmu kesehatan tersebut. Apalagi pada zaman dahulu orang bisa makan 2 kali sehari itu sudah beruntung. Lauknya pun seadanya. Dan keadaan yang demikian tentu berbeda dengan zaman sekarang ini yang segala macam jajanan pun mengandung lemak. Sekali lagi bahwa gaji atau lemak yang dimaksudkan adalah
sesuatu yang sangat enak, sangat istimewa yang pada waktu itu sangat dirindukan, sangat diimpikan untuk bisa mendapatkannya. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa ini sebenarnya menggambarkan seseorang yang mendapatkan enaknya saja, tidak ikut merasakan sulit dan susahnya, tetapi merasakan enaknya. Sebagai contoh saja, saat di kampung ada kerja bakti untuk membersihkan dan menghias kampung dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia di hari Minggu sejak pagi. Semua warga sibuk sejak pagi, baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Semua sibuk dengan tugas masing-masing. Namun ada salah satu warga yang sudah berhari-hari pergi melaksanakan tugas kedinasan luar kota yang tidak mengetahui perihal kerja bakti tersebut. Lalu ketika ia datang pada Minggu sore hari, dia masih mempunyai niat untuk ikut bergabung di lingkungan dengan warga yang sedang kerja bakti. Ternyata semuanya sudah tinggal makan-makan sebagai bentuk syukuran selesai acara kerja bakti. Tentu saja ia tidak akan diusir dan tidak boleh makan bersama. Hal yang demikianlah yang dikatakan dengan menangi gaji. Anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya, pengikut Yesus Kristus yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah, tentu kita ingin menangi gaji nantinya. Menangi gaji dalam iman ketika kita mengikuti Yesus Kristus yang dimaksudkan adalah menerima sesuatu yang menyenangkan dan tinggal enaknya saja. Apa itu? Keselamatan sempurna yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri pada akhir zaman saat ia datang kedua kali. Anggota keluarga Allah, sebenarnya kita pasti bisa menangi gaji tersebut. Hal demikian seperti yang bisa kita saksikan lewat pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus pada bacaan kedua leksionari hari ini. Kita akan terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, merasa-rasakan bacaan tersebut. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 15, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. Memberikan kesaksian demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka akan menjadi miliknya dan pada waktu kedatangannya.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Demikian kesaksian surat 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, perkenankanlah terlebih dahulu mengulang ayat 21 dan 22 bacaan hari ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Lewat pernyataan Rasul Paulus pada ayat 21 dan 22 ini, kita sebenarnya pasti bisa menangi gaji berupa keselamatan sejati yang akan diberikan Kristus Yesus saat datang kedua kali. Memang pasti tidak saat ini, tidak saat kita masih hidup di dunia ini. Mungkin di antara kita bergumul terus bagaimana kita bisa meyakini akan hal yang demikian. Bukankah pada perenungan Sabda selama 2 hari berturut-turut kemarin, kita diingatkan akan tugas kita menjadi saksi Kristus yang tidaklah mudah untuk dijalani. Ada ancaman, banyak peristiwa tidak enak akan terjadi, bahkan ada juga panditane antake seperti perenungan Sabda kemarin. Sekali lagi, bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita pasti bisa menangi gaji? Anggota keluarga Allah, pada ayat 20, Rasul Paulus memberikan penjelasannya demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pada Alkitab terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5
diberikan penjelasan catatan tentang kata sulung yang mengutip dari persembahan sulung pada kitab Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Persembahan sulung haruslah diambilkan dari buah pertama dari setiap hasil panen dan kemudian dihaturkan kepada Allah. Dalam hal ini, hasil panen pertama yang dihaturkan kepada Allah adalah jaminan bahwa pasti ada banyak lagi hasil yang akan dipanen. Kalau Kristus yang bangkit dikatakan sebagai yang sulung, buah pertama yang dipanen dan dihaturkan kepada Allah. Orang percaya, pengikut Yesus Kristus termasuk anggota keluarga Allah saat ini memiliki jaminan bahwa pasti ada buah-buah berikutnya yang akan dibangkitkan. Anggota keluarga Allah, buah-buah sebagai hasil panen berikutnya yang akan dibangkitkan adalah setiap orang yang setia bersekutu dengan Kristus, bukan bersekutu dengan Adam. Persekutuan dengan Adam adalah persekutuan dengan dosa yang akan selalu mewujudkan perbuatan yang memberontak kepada Allah, yang membuahkan dosa-dosa baru. Sedangkan persekutuan dengan Kristus adalah persekutuan dengan ketaatan pada kehendak Allah seperti yang telah diwujudkan oleh Kristus Yesus sendiri, sekalipun memang harus menanggung penderitaan. Menanggung penderitaan namun tetap setia. Untuk itu Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Anggota keluarga Allah, gaji yang akan dinikmati ternyata bukan hanya berupa keselamatan sempurna yang akan diberikan Kristus Yesus saat akhir zaman, saat ia datang kedua kali besok. Lebih dari gaji berupa keselamatan sempurna akan diberikan pula gaji bahwa setiap orang percaya yang setia bersekutu dengan Kristus, bukan bersekutu dengan Adam, akan hidup dalam kerajaannya. Karena pada saatnya nanti Kristus Yesus yang akan memegang pemerintahan di surga. Hal demikian seperti yang disaksikan pada ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Anggota keluarga Allah, seseorang yang hidup dekat dengan pimpinan pasti merasakan kebahagiaan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki hubungan dekat dengan pimpinan. Sekalipun negara dalam keadaan aman dan damai, namun karena memiliki hubungan dekat dan erat dengan pimpinan, orang akan merasakan kebahagiaan yang lebih. Demikian juga ketika kita sudah diberi keselamatan sempurna oleh Yesus. Ditambahkan kita hidup dekat dengan Dia sebagai Raja yang memegang kendali pemerintahan kerajaan damai sejahtera itu, karena kita memang memiliki hubungan erat, memiliki hubungan dekat
dengan Kristus Yesus. Bahkan saat alam maut juga sudah dikalahkannya, kita pun akan merasakan kedamaian yang lebih karena kedekatan dengan Dia sebagai Raja Surgawi. Demikian seperti yang dinyatakan pada ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bukankah dosa itu berbuahkan maut? Artinya kalau kita memiliki kedekatan dengan Kristus sebagai Raja yang nantinya akan mengalahkan maut sebagai musuh terakhirnya, kita turut dibebaskan dari kuasa dosa tersebut. Anggota keluarga Allah mungkin di antara kita ada yang bergumul, kalau aku pasti menangi gaji, mengapa aku harus mewujudkan kesaksian tentang Kristus? Bukankah pada perenungan sabda hari-hari yang lalu kita diingatkan tugas kita menjadi saksi di bawah bimbingan Roh Kudus? Anggota keluarga Allah, jangan salah memahami bahwa kesaksian kita akan karya keselamatan yang dilakukan Allah di dalam Kristus sebenarnya menjadi bagian dari persekutuan kita dengan Kristus. Seperti perenungan sabda hari-hari kemarin bahwa kesaksian adalah wujud ketaatan pada bimbingan, arahan, dan petunjuk yang diberikan Roh Kudus yang diutus oleh Kristus menjadi perlindungan saksi, menjadi pelindung bagi kita semua. Ketika kita tidak bersaksi, kita tidak taat pada bimbingan, arahan, petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus. Ketidaktaatan berarti pemberontakan. Dan pemberontakan adalah dosa. Dan dosa itu sendiri berarti persekutuan dengan Adam, bukan persekutuan dengan Kristus. Jadi bersaksi harus kita lakukan karena kita mau wujudkan persekutuan hidup dengan Kristus. Kesaksian yang harus kita wujudkan bukanlah suatu beban bagi hidup kita, melainkan memang tanggung jawab yang harus kita jalani. Sama seperti gambaran salah seorang warga yang sedang bertugas luar kota pada ungkapan Jawa, contoh ungkapan Jawa menangi gaji di depan tadi. Kesaksian sebagai tugas tanggung jawab yang harus kita jalani, disertai dengan niatan untuk selalu mengikuti petunjuk, arahan, dan bimbingan dari Roh Kudus sebagai pelindung kita, maka pada saatnya pasti kita menangi gaji, keselamatan sempurna, dan hidup dekat dengan Raja Surga. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga sungguh memberkati yang membuka hati. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini membimbing kami, mengarahkan kami, menuntun kami dengan sabda melalui kesaksian Rasul Paulus.
di mana kami pasti akan menangi gaji, menangi kenikmatan, keselamatan sempurna, bahkan kedekatan dengan Sang Raja, pemimpin kehidupan sejati di dalam Yesus Kristus. Ketika kami menjalani tanggung jawab kami di dalam kesaksian, mengikuti bimbingan, arahan, petunjuk dari Roh Kudus yang Engkau berikan sebagai pelindung setiap kami. Tatkala kami tetap menjadi orang-orang yang bersekutu dengan Kristus, yang taat kepada Allah, melalui bimbingan, kuasa, arahan, petunjuk Roh Kudus, kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Untuk itu, apapun yang menjadi langkah hidup kami, sikap hidup, tutur, dan semua yang terjadi dalam hidup kami adalah karena kasih kuasa-Mu, dan jangan biarkan kami tidak menuruti kehendak, bimbingan, petunjuk dari Roh Kudus. Engkau menolong kami. Bahkan tatkala ada di antara kami yang sedang merasakan sakit penyakit, kelemahan ragawi, Engkau menolong mereka, menolong di antara kami itu untuk tetap setia taat pada bimbingan arahan kuasa Roh Kudus saja. Mengajak anak-anak kami menikmati berkat-Mu, mewujudkan kehidupan yang setia taat pada bimbingan arahan Roh Kudus. Tuhan pun menolong anak-anak kami. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalamnya. Masyarakat membangun kehidupan bersama-sama di tengah-tengah suasana pandemi dengan program vaksin yang masih dijalankan oleh tenaga kesehatan, bangunan kerukunan, bangunan toleransi, dan semua kondisi kehidupan tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami boleh mengaturkan doa yang tidak sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan kesaksian sebagai tanggung jawab persekutuan dengan Kristus karena kita menuruti kehendak Allah di dalam bimbingan arahan petunjuk kuasa Roh Kudus. Dengan demikian pada saatnya kita akan menangi gaji, keselamatan sempurna, dan kedekatan hubungan dengan Raja Surga, menerima berkat-Nya bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan dengan menjadi saksi yang baik, bersekutu dengan Kristus pada saatnya merasakan gaji yang terbaik. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan